dia juga harta. Oh, masalah duit nyari namanya biasa-biasa aja. Dia bisa mendengar begitu, hampir nggak tahu. Mudah-mudahan kita salam selamat dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum memulai bagi saya sedikit, yang mana alhamdulillah kita berkat daripada guru kita dan juga orang tua kita, dan alhamdulillah berkat daripada bantuan daripada Bapak yang Pemurah, alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun kita pondok pesantren 2 tahun lebih, yang mana di antara metodenya yaitu seperti Darul Mustafa, Pondok yang Habib Muhammad bin Salim Hafid, dan sebagian metodenya sebagian seperti terapi pemangki karena ulun lulusan terapi pemangki, dan sebagian metodenya yaitu ada sistem aftilat alhamdulillah. Nah, dan di antara metode kami alhamdulillah sudah 2 tahun ini santri yang pantas sudah umurnya agak tua alhamdulillah bisa dah kayak namanya mukhutbah, jadi alhamdulillah bisa sudah namanya mentalkin, dan alhamdulillah santri yaitu pada bulan puasa tahun ini hampir setiap malam mereka keluar menjadi imam di luar, meskipun umurnya 13 tahun, ada yang 14 tahun, ada yang di atas daripada itu, karena Bapak yang penting mereka sudah mencukupi syarat. Alhamdulillah demi melatih mereka. Dan di antara materi ulum, karena ulum berharap semua santri yang belajar di Pondok Nurul Inayah paling kada mudahan bermanfaat di kampungnya, dan mudahan juga bermanfaat untuk umat muslim dan muslimat seluruh dunia insyaallah. Makanya sebelum ulum menyampaikan ceramah demi melatih daripada beberapa santri, mari kita dengarkan di antara yang akan disampaikan nasihat oleh santri yang belajar di pondok kita, itu Pondok Nurul Inayah. Kepada Fadil tafadhal. Ini tuh hawa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang ulun muliakan dan sama-sama kita muliakan para habaib dan para syarifah dimanapun mereka berada, kita doakan semoga mereka dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan diluaskan rezekinya. Dan ulun muliakan guru-guru agama, terlebih khusus yang berhadir di tempat ini, yaitu pimpinan Pondok Pesantren Nurul Inayah, yaitu guru kita Guru Abdul Sujud. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, sehatkan umur beliau, dan luaskan rezeki beliau. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Yang mana diceritakan ada 2 dangsana, yang si ading di bawah, nang si kakak di atas. Itu nang si ading di bawah ini ahli maksiat, nang yang di atas ahli ibadah. Itu nang ading di bawah ini yang ketujuh terus bermaksiat, hendak ajunya kayak kakaknya di atas. Itu nang si kakak di atas uyuh juanya beribadah terus, hendak ajunya merasa bermaksiat kayak adingnya di bawah. Itu nang si ading naik ke atas, nang si kakak turun. Itu kakak tadi terdingsir, terhantuk adingnya, mati berdua. Itu nang susun dia itu siapa ya? Siapa? Si ading. Kenapa? Karena niatnya hendak beribadah. Nang si kakak tadi biarnya beribadah lawas, tapi niatnya hendak bermaksiat akhirnya. Betul, ada ulang hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Uqukal ustaz la taubatalah." Durhaka terhadap perguruan karena ada taubatnya sama sekali. Yang mana diceritakan Syekh Umar bin Maghramah, beliau adalah seorang santri yang sangat tawadu dengan gurunya, yang mana gurunya
Abu Sidin menaiki gunung yang paling tinggi di Tarim sana, yaitu nama gunungnya Jabal Qamarun. Yang itu disuruh Abu Sidin naik ke gunung tuh yang paling tinggi tuh. Yang disuruh naik, dia Abu Sidin tuh itu turun ke bawah berijat. Yang disuruh itu masih sekumar tadi beruncat sedin dari atas sampai ke bawah. Betul kata Bapak sedin berkat Subhanahu wa ta'ala dengan gurunya. Ya ada lagi hadis Nabi Muhammad SAW berbunyi as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama, yang mana diceritakan ada 2 ekor kerbau, yang mana salah satu kerbau tersebut mendatangi area masjid. Itu kerbau tadi mendengar suara adzan. Mendengar suara adzan, kerbau tadi berubah mendatangi mamanya. Betul apa namanya? Suara apa tu ya? Betul dijawab mamanya, itu suara orang adzan, pertanda salat dimulai. Betul berjalan pulang kerbau tadi ke area masjid. Betul mendengar suara orang qomat, buka pulang ia mendatangi mamanya, bertakun suara apa pulang itu ya? Betul ya mamanya, itu suara orang qomat, pertanda hendak sembahyangan. Betul berjalan pulang kerbau yang tadi ke area masjid, melihat orang yang nongkrong mengopi. Betul bukanya mendatangi mamanya, jalan kerbaunya tadi tuh bapaknya itu ya ke sembahyang. Betul jawab mamanya, ya tuh kerbau ya kita. Ya mungkin selesai saja yang untuk disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini seumpamanya ada anak atau keluarga atau tetangga yang masuk pondok pesantren kita, dan alhamdulillah sudah dilengkapi paket B dan juga paket C, alhamdulillah. Tapi ada beberapa syarat. Apa di antara syaratnya? Harus bisa baca Quran. Yang kedua, syaratnya harus latihan. Kada boleh binian, apalagi bencong belum kalau mentah-mentah. Nah, harus latihan. Polos lagi kan sudah bercampur lah. Kalau bercampur lagi ini udah awal. Belum telat. Alhamdulillahilladzi akramana bil liqa'i Ramadan wa huwa syahrul ghufran. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin nurika sari wa madadika jadi wa jama'na bi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang mulia dan sama-sama kita muliakan para habaib dan para syarifah dimanapun mereka berada, terlebih khusus terhadap mereka yang hadir di sini. Kita doakan seluruh keturunan beliaunya Rasulullah SAW. Semoga Allah berikan kesehatan panjang umur, dan semoga Allah jaga mereka, dan mudah kita mendapatkan keberkahan mereka, dan juga Allah tanamkan hati kita semua, dan hati kita juga, yaitu cinta dan memuliakan dan mengagungkan terhadap dirinya Rasulullah SAW, sehingga kita berkumpul bersama Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang mulia dan sama-sama kita muliakan para alim ulama dan juga guru-guru agama, terlebih khusus yang mana juga kita muliakan dan kita ucapkan terima kasih banyak terhadap ketua masyarakat dan juga seluruh panitia ini masjid. Di antaranya kita ucapkan terima kasih banyak dengan berkat wasilah guru Azhari, guru Haji Azhari, yang mana kita sudah sampai ke sini. Kita doakan seluruhnya, terlebih khusus terhadap guru Haji Azhari, yang mana masya Allah anak beliau kawan kita ketika diterima, alhamdulillah. Kita doakan mudahan beliau sehat panjang umur, dan seluruh panitia masjid mudahan Allah balas kebaikannya, dan mudah insya Allah yaitu guru mubarak anak guru Azhari menjadi anak yang soleh, bermanfaat dan mengamalkan ilmunya. Dan mudahan kita yang berkumpul di sini seluruh panitia masjid mudahan dengan melancarkan dakwahnya Rasulullah, mudahan mendapatkan syafaatnya Rasulullah, dan juga terima seluruh amal ibadahnya, dan juga berkumpul dengan Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang mulia dan sama-sama kita muliakan para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang mana
memberikan taufik dan juga hidayah sehingga kita bisa menemui dan juga berkumpul di dalam perkumpulan yang sangat mulia, yang mana dikatakan majtama'a arba'una min ummati illa wa fiha waliyullah. Tidaklah berkumpul 40 daripada umatnya Rasulullah SAW, melainkan dalam perkumpulan tersebut terdapat satu waliullah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada dari kita, ketika kita hendak melakukan apa-apa, istilahnya nama sebagai hajat, ya kan, 40 orang, apa gunanya? Karena setiap perkumpulan 40 orang tuh pasti ada satu orang waliullah. Karena tahu bang yang mana orangnya, karena tahu bang tiba-tiba yang boleh kan, maka istilah boleh datang masjid lapa-lapana, istilah apa hadir majelis ilmu, barang di mana di bawah paling asing, bawa asing langsung hanya assalamualaikum warahmatullahi. Kalian tahu bang itu adalah termasuk waliullah, ya kan? Makanya kata Imam Syafi'i, kalau seseorang hendak wafat dan husnul khatimah amalnya simpel. Apa kata Imam Syafi'i? Man arada husnul khatimah falyuhsinil dhanna binnas. Siapa orang yang hendak Allah wafatkan dalam husnul khatimah, maka poinnya simpel. Apa? Baik sangka lawan manusia. Coba lihat, kalau kita hidup di dunia, gawiannya sangka jahat kalau manusia. Lihat yang dia dapatkan kelapahan dan juga kedenyaman dalam hati dan emosi. Contoh, belum berikan contoh sampai masuk akal. Kita menyuruh anak, nak, tungkarakan seumpamanya, apalah, apa tukaran apa? Hah? Buka tukaran apa? Hah? Taruh aja tukaran seumpamanya. Di warung pun tukaran gula. Antara rumah ke warung mungkin 1 jam, di laut sana mungkin 1 jam, ya kan? Haram si anak kita suruh jam 8 pagi, datangnya jam berapa? Jam 2 siang belum datang. Ayo, kemana bukannya anak nih? Lihat, itu contoh aja. Kalau kita saja jahat lawan anak, kalau perasaan kita kada baik lawan anak, lihat yang kita dapati emosi, hendak menyumpah lah, kau yang tak pemamai, siap dah untuk panas kawasan pemamai gitu kan. Jadi apa? Lihat, gara-gara apa? Gara-gara sangka jahat. Biar dalam keluarga dalam sangka jahat, dia keluarganya kadang mungkin berkausan, pasti cepat bisa. Karena apa? Sangka jahat. Lihat, ketika kita menyuruh anak-anak yang dua belum datang, pada berjaya juga siap. Maka anak sekarang lah, antik-antik zaman sekarang anak, apa kita menyuruh? Nah, tungkarakan bulan 200 itu, makin pulangnya menyuruh, itu baca dulu main deh. Zaman sekarang, ya maaf apa? Kalau dia bisa anak lah, apalagi anak binian. Kalau ada orang ucap ulun cinta pian, ulun sayang pian, baiknya jangan dipercaya. Kalau betul-betul cinta anak pian dicintai orang, ayo buktikan, namanya masukkan ke komunikasi. Ya kan, sekedar panggil mungkin bisa panggil. Lihat ketika seseorang menyuruh anak, apa disangka jahat? Oh, mungkin duitnya dipakai anak belum nih. Oh, mungkin anak belum kesana kemarin nih. Lihat yang kita dapatkan emosi dan juga sesuatu yang kada nyaman dan kada baik akan timbul. Tetapi kalau kita sangka baik, oh mungkin macetkan di jalan. Oh mungkin mati di jalan tersebut. Oh mungkin lagi menunggu. Lihat yang kita dapatkan nyaman, ketentraman dan juga damai. Maka ini perlunya namanya sangka baik lawan manusia. Jangan sangka jahat. Makanya dikatakan apa? Al-Majad al-Qadil Masyhad. Biar maaf, biar berkumpul lawan Rasulullah sekalipun, berkumpul lawan wali kutublah, berkumpul lawan waliullah lah, maka kalau dia dalam hati itu tidak perasaan baik, tidak akan mendapatkan kemanfaatan. Lihat, seperti siapa? Seperti Abu Jahal. Lihat, siapa orang daripada orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga orang-orang yang yaitu kan mempercayai Rasulullah menjadi nabi. Ayo, padahal sejaman dengan Rasulullah, padahal seorang Rasulullah. Kenapa kesalahan mereka? Padahal suatu kemuliaan sejaman Rasulullah, tetapi naudzubillah mereka masuk ke dalam api neraka. Kenapa alasannya? Satu, karena mereka ada mempunyai sangka baik terhadap Rasulullah SAW. Biar berkumpul dengan orang soleh, berbeda prasangka baik dengan orang soleh, karena mungkin mendapatkan keberkahan orang soleh. Makanya kalau kita berkumpul dengan orang soleh, berdoa. Berdoa apa? Ya Allah, kasih apa yang biar balik dalam bulu
tersebut atau para habib tersebut julungan anak pun atau tidak dulu. Lihat seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali tahulah, beliau menjadi orang yang alim, menjadi orang mulia gara-garanya apa? Di antara sebabnya gara-gara kuitan beliau ketika bertemu lawan Habib ini berdoa. Habibnya ahli tafsir, ya Allah mudahan anak ulun, duriat ulun menjadi ahli tafsir juga. Melihat guru yang ahli hadis berdoa, ya Allah mudahan anak ulun yaitu menjadi orang ahli hadis. Lihat sampai Allah jadikan Imam Ghazali yang sangat mulia seperti ini. Lihat juga di Kalimantan Selatan terkhusus orang yang terkemuka menjadi orang soleh di Kalimantan secara khusus lah. Ya, keturunan siapa? Keturunan siapa? Keturunan siapa? Keturunan siapa? Tukang payah. Tahu sebabnya kenapa? Karena beliau mendoakan terhadap duriat beliau, mudahan menjadi duriat yang alim dan juga mengamalkan ilmunya yang soleh dan juga yang sedih. Allah nyatakan semua tersebut. Makanya artinya itu jangan supan kita mendoakan terhadap anak kita, terhadap duriat kita. Demi apa? Karena suatu saat pasti insya Allah Allah kabulkan apa yang kita kehendaki tersebut. Yang Mas lihat, inilah perlunya namanya kita menanamkan sangka baik terhadap siapapun. Terlebih khusus lihat, kita sering sudah mendengar Ramadan dari awal Ramadan sampai sekarang sedikit membahas supian semangat tetap mencari ilmu, supian semangat tetap hadir majelis ilmu. Yang mana lihat ketika kita berkumpul di sini, yang kita rasakan dan kita di dalam pikiran kita hati kenyamanan dan juga ketentraman. Belum dapat takut lah, dapat takut. Ini jelaskah ada? Jelaskah? Ya tapi biar bangsa lebih jelas. Karena lu sering lah ceramah, tapi masya Allah sini yang marah, masya Allah. Soalnya mata panorama. Karena lu sering ceramah keluar, apalagi komen ibu-ibu terakhir mau komen. Apa? Belum lihat jemaah terkadang mulut ceramah, terkadang pinangan, barangnya. Ini bisa dua aja, disampaikan jelas atau disebut paham. Antara itu aja. Ya, lihat. Setiap kita berkumpul, yang mana perkumpulan tersebut itu disebutkan namanya Allah. Di dalam perkumpulan tersebut disebutkan daripada Rasulullah SAW. Lihat yang terdapat adalah kenyamanan dan juga ketentraman. Buktinya apa? Belum ketahuan biar di rumah lihat di rumah keingatan utang, ya kan? Di rumah keingatan utang, yang bisa utang dan bisa utang cepat lunas, amin. Oh, ternyari aminnya. Belum lah, kita berapa orang nih? Lebih 80, berarti ada 2 orang wali. Khusus 20 bang, berarti berapa? 3 orang wali. Ya kan, berdoa sih kata wali tersebut mengaminkan kamu dan kita. Ya kan? Masa ada rezeki karena tahu dipikirkan orang otak. Masa ada rezeki karena tahu dipikirkan orang otak. Hebat ada otak. Karena apa? Panci kredit, baju kredit, mobil kredit, bel listrik belum, bel baju belum, bel besok apa dipikirkan? Berjalan kita ikhtiar, mencukup kan ada. Lihat di rumah, yang bisa utang ingatan utangnya, ya kan? Di rumah banyak problem, ada yang bisa ini kan, ada yang bisa dilakukan. Di rumah hendak kulit ke kanan karena bawah, ke kiri karena bawah, berterantang karena bawah, hendak menggantung yang meninggal. Sebesar, ya kan? Datang ke majelis ilmu, datang ke majelis yang disebutkan nama Allah dan juga Rasulullah SAW. Lihat apa yang terjadi. Yang bisa utang, ada yang kagum utang. Ya, yang banyak problem, banyak permasalahan di rumah, ada yang hati lawan problem dan permasalahannya. Yang mana yang di rumah ada kulit, ada ke kanan, ada mau kulit, ke kiri, ada kulit, berterantang, ada kulit, hendak mau bergantung yang meninggal dunia. Kadang awal dua kulit datang ke majelis ilmu, lihatin apa? Hadir dulu tadi, assalamualaikum, sudah mau orangnya. Menandakan apa? Ketika kita hadir dalam perkumpulan seperti ini, mendapatkan ketenangan dan juga ketentraman ini yang kita cari. Tapi guru imbang majelis ingatan lagi, lalu tak mau pulang apa lagi? Itu masalah ini. Yang penting apa? Ketika kita hadir dalam perkumpulan seperti ini, ketenangan yang kita dapatkan. Makanya lah diusahakan
Setiap ibadah yang kita lakukan jangan sampai sekedar kita melakukan ibadahnya. Ini kita hendak masuk daripada bulan Ramadan. Kita harus mengetahui apa pembatal Ramadan, apa pembatal puasa, apa rukun puasa. Harus diketahui. Karena apa? Ketahuilah setiap orang yang melakukan suatu amal, terus amal ibadah yang tidak disertai dengan ilmu, banyak salahnya daripada wujudnya. Karena Syekh Zubat mengatakan, kata Syekh Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Apa kata Syekh Zubat? Setiap amal ibadah yang kalian lakukan tidak didasari dengan ilmu, maka amal ibadahnya panjangan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dasar kenyataan setiap orang, makanya kan ada suatu perkataan apa? Man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm. Kalau hendak dunia maka harus ada ilmunya, hendak akhirat supaya itu harus ada ilmunya. Supaya apa? Supaya gawiannya ada salah. Karena itu sudah menjadi rumus. Setiap orang melakukan sesuatu karena didasari dengan ilmu, banyak salahnya daripada wujudnya. Makanya sering dicontohkan. Supaya apa? Supaya yang ganda masuk akal, yang halus masuk akal, yang Tuhan masuk akal, yang mudah masuk akal. Coba dia pikirkanlah. Kita melakukan sesuatu karena didasari dengan ilmu tadi, banyak salahnya daripada wujudnya. Apa di antara contohnya? Contoh, pernah nggak di sini yang belum sering sampaikan apa? Pernah latihan di sini, mula bisa menggoreng, tapi yang ganda tapi bisa halus-halus. Itu apa namanya itu? Apa namanya bu? Bu, dan gumpal itu gumpal. Apa namanya? Hah? Dan bisa kodok, tahu nggak bisa kodok? Apa? Molen kecil, molen halus. Apa namanya? Ada yang dulu. Hah? Apa namanya? Hah? Terserah pin apa kan namanya, penting makanan. Ya loh, yang penting makanan ya kan. Pernah lihat cekilok? Pernah lihat tidak? Pernah lihat tidak? Yang gagal goreng ini tapi harus sering apa dulu. Mau kita sama aja nasi goreng, aku makan aja dulu lah. Lah, dia tahu makan aja. Apa kok? Hah? Terserah dia apa namanya lah. Jadi wala saja lihat. Makanya kata Imam As-Syafi'i rahimahullah aja apa? Kalau kita bisa ilmu apa? Al-ilmu yang rusuk atau tahsulah. Kalau kita bisa ilmu yang menjaga kita. Tapi kalau kita bisa harta, kita yang menjaga harta. Artinya apa? Lihat, kalau kita melakukan sesuatu didasari dengan ilmu, maka kalian kita banyak wujudnya daripada salahnya. Contoh, kita tidak pernah bisa boleh dana, tapi karena didasari dengan ilmu, karena tahu ilmunya, ya kan? Karena tahu ilmunya, apa? Iya, tulah lempeng. Juga hendak masak nasi nih, hendak masak nasi, kerja ilmunya jadi apa? Jadi apa? Jadi bubur atau jadi hangit atau apa aja? Pun kata menjadi bubur atau hangit, ya kan? Jadi nasi atau apa? Itu kita kan ada mungkin dasar nasibnya apa? Asal nasi aja. Hah? Itu apa? Makanya kita gunanya mencari ilmu. Karena apa? Lihat berapa banyak di era sekarang orang menyatakan nama rezeki terletak di mana di ijazah. Oke, ijazah kita kejar, oke. Tapi jangan sampai kita jadikan bahwasanya rezeki tersebut adanya di ijazahnya. Kita katakan seperti itu. Karena kita mempunyai Allah, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Allah yang menciptakan berataan, Allah yang memberikan rezeki berataan. Karena bahwa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada yang di alam semesta ini, baik daripada golongan manusia ataupun daripada hayawan, berataan yang ada di sini, melainkan sudah Allah tentukan rezekinya masing-masing. Coba lihat berapa banyak lah. Dan secara logika aja biar saya melihat, apalagi itu atau Tuhan. Berapa banyak lihat orang lulusan S1, S semangka, barang S apa kan? Kuliah ini, kuliah itu, lawan orang yang bahari seolah SD jangan lulus. Itu kan kelas 1, dapat setengah tahun akhir. Ya kan? Pas pegawai, sama-sama pegawai ini. Yang si S1 pegawai, yang kada lulus SD pegawai. Ya kan? Tapi sudah Allah takdirkan bahwasanya apa? Ini yang kada sekolah
Lihat sama-sama pegawai. Hah? Lihat orang bahari, maaf orang bahari ya. Orang bahari, kita contoh orang bahari aja. Karena pian insya Allah setiap pian pasti di sini banyak kain daripada tuh. Bisi kain kan ada. Bisi kain kan ada. Atau pian langsung aja gitu lah. Hah? Atau langsung aja. Ya kan? Lihat. Orang bahari lulus SD kan ada. Ya kan kapan SMP? Terkadang maaf tahu membaca kan bisa, menghitung kan bisa, tapi itu blitar. Oh, orang bahari. Ya kan? Siapa orang bahari? Tapi maaf, lihat orang bahari. Lah meskipun kayak itu kondisinya, lah lihat tanahnya berapa hektar? Hah? Mobilnya berapa? Rumahnya kayak apa? Nih yang sekolah S1, S2. Hah? Maaf. Ya kayak itu bang. Oke, kita kejar supaya ijazah oke silakan, tapi ingat, jangan sampai kita jadikan ijazah itu adalah rezeki kita lah. Yang menentukan rezeki kita adalah Allah. Tetapi kita ikhtiar daripada untuk mendapatkan rezeki tersebut. Makanya Rasulullah SAW beliau mengatakan apa? Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu tayra tahtu himasah wa taruhu bitan. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu tayra, maka Allah akan mengasih rezeki seperti burung. Lihat burung. Burung ketika keluar daripada kandangnya apa? Dalam keadaan lapar. Ya kan? Tiba-tiba bulik daripada kandangnya apa? Dalam keadaan kenyang. Jangan dipahamkan cerita orang. Dia ada kali yang harap. Dia apa? Kali ini jadi opatilah. Harap mencutan air tetangga. Meminta air tetangga. Berapa nopo? Air tetangga diambil. Tetangga itu mana? Yang orang itu tadi. Habis itu tangga sebelahnya kejutan tadi hendak membukakan puasa orang. Bukan puasa. Habis itu pas sudah diundang, dia kata buka puasa hari itu dulu. Ada pas sudah makan, awalnya sana pun baik kalau minta ya. Terima kasih banyak. Ayam yang dia makan itu ayam ambil dong tadi. Itu harus paling gitu lah. Paling makan gitu ya. Memang tuh jujur ya kan? Jujur. Dan yang bagilah. Jadi, oke, kita jadikan ijazah selain dikejar oke, tapi maaf, jangan sampai anak pian dan keturunan pian buta lawan ilmu agama. Disambungkah stop sih? Sambungkah stop? Hah? Bu, Pak, stop kan bu? Hah? Kemana biar sambung-sambung? Ulun yang lapar. Hah? Sedikit. Lihat ketika diceritakan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu ketika diperintahkan disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa taala antara ilmu, harta dan juga kedudukan. Terus apa yang dipilih Nabi Sulaiman? Ketika disuruh memilih antara ilmu, harta dan juga pangkat. Kalau biar posisi disuruh memilih antara ilmu kah, ada harta kah, ada kedudukan. Yang mana pilih? Hah? Pak, tuh, yang mana pilih? Yang mana pilih? Awas jangan mana hadir majelis karena hadir, orang ada majelis karena hadir. Jangan hadir orang. Hah? Lihat, ketika Nabi Sulaiman disuruh memilih oleh Allah antara ilmu, harta dan juga kedudukan, apa yang dipilih Nabi Sulaiman? Apa yang dipilih? Adalah ilmu. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam memilih namanya ilmu, maka Allah kasih namanya harta dan juga kedudukan. Coba lihat seperti terus kumpul. Coba lihat seperti guru judi. Coba lihat siapa aja ulama atau orang soleh. Kenapa dunia didapatnya? Kenapa pangkat didapatnya? Di antaranya sebabnya adalah karena mereka memilih namanya ilmu. Rela mengaji lepas daripada keluarga. Rela mengaji, rela pisah daripada orang tua. Rela mengaji pisah lawan kaum teman. Demi apa? Demi mencari ilmunya Allah dan juga warisan Rasulullah SAW. Tapi lihat, makanya tidak istilah lah. Selama orang itu benar-benar mencari ilmu, selama orang itu benar-benar ingin mencari warisan Rasulullah SAW, jangan takutan mati kelaparan. Karena apa? Sudah dikatakan innallaha takafala li talibil ilmi birizqi. Allah menjamin rezeki orang yang mencari ilmu. Makanya ketika seseorang untuk masuk pondok pesantren lah, tapi khusus tahunnya aja
yang orang tuanya mempunyai anak masuk pondok pesantren. Aku ini aja, karena pernah kejadian ada orang nih, dia ceritanya tahu, ada orang dua dan sana, karena tahu ya kakak yang hasil dua dan sana. Yang dan sana ini mengaji, diongkosi lawan dan sananya. Jadi dan sana ini sukses, menjadi orang yang jaya, menjadi orang sugih, menjadi orang yang luar biasa. Terus tidak dibiayai kita dan sananya. Pada suatu hari dan sananya itu bini, habis itu bini terus, nah dihasut oleh bini. Maka setan yang paling kuat lah, maaf bu lah, setan yang paling kuat lah di antara siapa? Sudah digagal bini, lama itu. Nah, apa jangan sangat bini ini? Sadarkan dan sangat bini itu yang dioposi lagi sudah dewasa juga, yang dioposi lagi sadar lah. Namanya lagi ingin dia dah, ingin dia, makanya ini kalau pokoknya bagi lakian, bagi seorang suami kalau awak jangan sampai dia di bawah bini. Supaya apa? Supaya kan ditinjak oleh bini. Maka bini ini harap baik, jujurlah, tak perlu membuktikan. Kita tuh jujurlah, iya tuh bisa kehidupan. Ya kalau sudah tahu tidak salah, iya tuh anak bujur juga. Tapi tidak apa-apa. Kita sebagai lakian, kami dikatakan apa? Siapa orang yang sabar terhadap seorang istrinya, lihat orang tersebut memilih, insya Allah saya masuk surga dan begitu yang mana. Wah, begitu juga seorang istri, kalau sudah mendapatkan keridhaan seorang suami, maka dia siap-siap memilih pintu surga dimanapun perintah Nabi. Mudah-mudahan insya Allah kita masuk surga pada tangan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nikmat masuk surga lah. Sampai diceritakan kita tahun-tahun masuk surga lah. Begadang di surga sama hajar kita. Ya Allah, ulun hari ini anak kapal, datang kapal langsung dia dapat kita. Oh, ya Allah, jadi ibu ulun bahari ini akan suap emas. Pernah emas itu emas palsu, soal pakai plastik emasnya kan. Mah ya di surga tadi tas kita aja. Ya Allah, anak emas Allah kasih langsung emas tuh kenikmatan di surga. Makanya wasbir li hukmi rabbika. Kita sabar terhadap teman Allah di mana di dunia. Kita hadir majelis ilmu di dunia juga. Kita sembahyang di dunia aja. Kita puasa di dunia aja. Kita sebenarnya akhirat kadang lagi sembahyang oke, kadang lagi puasa oke, kadang lagi menuntut ilmu oke. Karena apa sudah akhirat? Makanya ada orang bertakwa terhadap dahulu ada keamanan supaya bertakwa sembahyang. Ada kalau tamat sembahyang turun ada, tapi jangan motong. Jangan terus sesat dulu. Ada orang bertakwa dulu ada kalau dulu amalan tamat sembahyang ada turun. Jadi potong lah, kira-kira turun. Apa? Amalannya menghadap bertakwa sembahyang dua aja. Apa? Mati lawan gila. Bujur nggak? Bujur nggak? Masih sadar, masih hidup, tetap wajib sembahyang. Dia bikin 10 menit tetap wajib sembahyang. Tapi pun sudah dua amalannya mati lawan gila, ayo kita sembahyang terbaik. Makanya lihat teman kita tadi apa? Dia santri tadi, berarti bukan sembahyang, berarti kawannya terbawa, ya. Yang tuha yang anu nggak sembahyang, berarti terbawa. Jadi walhasil hati di bulan Ramadan kata Rasulullah SAW ketika kita tadi kan perlu namanya melakukan sesuatu berdasarkan ilmu. Makanya Rasulullah mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan malam harinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi syaratnya dua. Apa? Beriman kepada Allah dan ihtisaban, menggawinya ikhlas karena Allah. Perlu kita ketahui lah. Kalau gawian ada didasari ikhlas, kalau gawian ada didasari karena Allah, ya dia siap-siap namanya kecewa. Lihat orang tuh, jadi pada tiap masjid ada yang bergampang. Mun gawiannya bukan ikhlas, mun gawiannya bukan karena Allah, ya tiap kali bertahan setahun 2 tahun keluar. Tapi gawiannya Masya Allah hanya sehari bertahan, Masya Allah. Dan kenapa keikhlasan beliau untuk membantu kata Rasulullah SAW. Mudah dengan berlebih ikhlas membantu daripada di masjid, mudahan juga Allah balas kebaikan beliau dan juga Allah berikan beliau itu balasan yang sangat banyak. Amin, amin ya rabbal alamin. Coba lihat, setiap kita melakukan sesuatu tidak didasarkan ikhlas. Melakukan sesuatu apa? Niatnya bukan karena Allah,
mendapatkan kekecewaan daripada istiqomah. Makanya Gus Kumpul pernah mengatakan, mudah-mudahan Gus Kumpul angkat derajatnya dan juga seluruh amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau dan mudah-mudahan kita berkumpulan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Coba lihat kata beliau. Kalau kita melakukan sesuatu bukan karena Allah dan juga bukan karena Rasulullah, maka gawe tersebut tidak mungkin istiqomah. Buktinya apa? Yang hadir majelis ilmu. Karena apa? Setiap hadir majelis ilmu orang membagi nasi. Pas orang ada membagi nasi sebulan dan tidak akan hadir lagi. Kenapa? Tujuan dia hadir majelis ilmu adalah nasi, bukan untuk mencari keridhaan Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hendak ketika kita berpuasa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syaratnya dua apa? Yang pertama beriman kepada Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sesuatu yang diperintahkan oleh syariat untuk beriman tersebut. Terus yang kedua apa? Ihtisaban, menggawinya karena Allah, ikhlas karena Allah. Kalau orang berpuasa dan malam harinya beribadah dan syaratnya melakukan dua tersebut, apa yang didapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang tersebut akan Allah ampuni dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita yang mulia ini Allah jadikan kita beratan selamat dunia wal akhirah. Yang mempunyai dosa pada Allah ampuni dosanya, yang mempunyai hajat pada Allah kabulkan hajatnya, yang mempunyai anak dan zuriat mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan ya Allah, dengan perkumpulan yang mulia ini jadikanlah kami berkumpul di dunia dan juga di akhirat bersama Rasulullah. Kami mengakui ya Allah ya Rasulullah, kami banyak mempunyai dosa, kami banyak mempunyai kesalahan, tapi dengan berkat perkumpulan yang mulia tidaklah kami keluar melainkan Allah hapus semua dosa-dosa kami, baik dosa yang kecil dan juga besar. Ya Allah, yang mana di antara nama kami seadanya kau catat di pintu daripada api neraka, mudah-mudahan dengan perkumpulan yang mulia ya Allah jadikanlah kami dan nama kami dan semua keluarga kami kau catat nama kami di pintu surga Allah Subhanahu wa taala dan juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Di antara yang perlu kita ketahui, hendaklah di bulan puasa juga memperbanyak melakukan sesuatu yang sunnah. Coba lihat, karena apa? Setiap perilaku yang sunnah itu akan mengandung kemanfaatan. Makanya di antara manfaat seseorang mengerjakan sunnah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh orang tersebut telah mencintaiku. Dan siapa orang yang mencintai Rasulullah, maka orang tersebut ma'i yaumil qiyamah. Orang tersebut nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tanda kita nih, dekat atau jauhnya dengan Rasulullah, sekedar apa kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dikatakan, apa kata ulama, disebutkan dalam kitab Faidul Mukhtarah. Dalam kitab Faidul Mukhtarah itu disebutkan apa? Qadru qurbil insan min al-habib sallallahu alaihi wasallam bi qadri mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar kita mengetahui diri kita nih jauh atau dekatnya terhadap Rasulullah. Dikatakan kata ulama, sekadar apa kita menteladani atau mengikuti Rasulullah, sekadar itulah kedekatan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat. Belum katakan bagian. Kita ketika berbuka puasa diperintahkan oleh ulama, pertama kali kita makan apa? Apa? Pertama kali kita buka puasa yang diperintahkan oleh ulama dan juga syariat, apa yang pertama kali kita makan? Hah? Kopi kah? Oh kawan, kita ngopi dengan puasa sini. Atau menteh kita? Hah? Atau minum jus kah? Atau makan pizza kah? Hah? Atau makan apa? Kenapa diperintahkan makan kurma? Kenapa? Jelas manfaatnya. Karena awak kita dibagikan mesin. Awak kita dibagikan mesin. Coba lihat mesin. Mesin sini ada tukang bengkel lah. Ada tukang bengkel lah. Ada bengkel lah. Hah? Tidak lah. Masya Allah. Lihatlah. Tapi insya Allah. Mesin tulah. Mesin kendaraan atau mesin mobil. Awak kita dibagikan
daripada makanan. Begitu juga mesin pun sudah dipanasi, kita nyalain, kita gas, nah maka mesin tersebut pancangan bagus. Dan begitu awak kita. Kalau kita buka puasa pertama kali dimakan adalah kurma, maka awak kita pancangan sehat dan kada penyakitan. Kenapa penyakitan? Karena kita ketika buka puasa di atas sebabnya apa? Makanan bukan saya kurma yang pertama kali dimakan. Dan juga kita makan kurma kalau mau minum air putih, ada air zam-zam, kalau ada air putih. Dan juga apa? Habis itu kalau awak, yaitu makannya manis-manis saja kita berdoa. Karena apa? Pada waktu di situ Allah mengabulkan doa seseorang tersebut. Apa doa yang berdoa di situ? Insya Allah Allah akan mengabulkan doa yang makanya demi menjaga kelancaran daripada pondok pesantren yang belum bangun, alhamdulillah kan semua permintaan orang lah. Tapi alhamdulillah ada sebagian